Iya dong, lagu-lagu yang aku tulis sendiri itu pasti aku banget. Cuman Itu kalau ada mama bakalan tambah dicerewetin gak sih? iya, makanya aku gak kasih tau mama kok. Maka dari itu spill cara untuk dapatkanmu. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, and please welcome for Gea Indrawari. Tinggi banget ya kamu nadanya. Mantap ya. Halo Gea, apa kabar? Hai kak, baik-baik. Baik ya. Apa kabar kakak? Alhamdulillah baik. Macet di sini. Lumayan. Itu lagu viral kemana-mana loh. Setiap aku buka media sosial, TikTok, Instagram gitu, itu lagu selalu ada. Itu Pernah bikin konten pakai itu? belum, Oh, akan belum. sepertinya. Siapa tahu curhat. Oh iya. Kan? Itu prosesnya gimana bisa seviral itu lagunya? Nggak tahu. Jadi aku bikin lagu itu bener-bener ya bikin aja. Misalnya bikin, emang lagi sedih sih. Oh, emang dari Curhat. Oh, gitu. Kalau itu betul gitu. Jadi nulis ya udah biasa aja, kayak nggak ada pikiran ini bakal viral nih, apalagi aku sebelumnya udah punya 10 apa 11 lagu ya. Sebelum ada lagu ini Sebelum keluar? lagu ini gitu, aku udah nulis beberapa, terus aku udah rilis kayak lebih dari 10 lah gitu. Terus ya udah nggak ada yang segininya gitu kan, jadi nggak ada yang pikiran ini lagunya harus viral, bakal viral, nggak begitu. Jadi kayak begitu rilis terus banyak yang denger, aku juga kaget, aku sendiri kaget. Itu selang berapa hari ketika kamu maksudnya rilis lagu itu langsung viral tuh? Kayaknya aku tuh nggak yang langsung tahu lagu ini viral deh. Kayaknya dalam jangka waktu kayak sebulan gitu, mulai satu-satu kayak teman-teman aku tuh, aku suka deh lagu kamu, kayak aku banyak banget tuh dapat DM dari teman-teman aku. Sorry ya ini ngomongnya kayak anjir Gea, gue sampai nangis yang kayak gitu-gitu. Sialan lo kayak gitu-gitu bikin lirik kayak gini ngapain lo gitu teman-teman aku. Terus aku kaget dong, maksudnya teman-teman aku denger gitu. Terus aku lihat di sosmed, aku cek yang pakai sound aku tuh udah lumayan, kayak dalam satu bulanan atau berapa minggu gitu 10.000 gitu yang pakai. Which is itu kan lumayan banyak ya gitu buat aku gitu. Makanya ya udah aku seneng ternyata orang dengerin lagu itu, dan alhamdulillahnya nambah terus sampai versi itu di cover itu aku seneng banget sih. Itu kalau nggak salah Gea tuh minta tolong sama Mas Anji dari Mas Anji ya, bukan? Kalau lagu itu tuh aku nulis sendiri. Oh gitu. Jadi aku pernah ada di fase yang aku hopeless nulis gitu. Oke. Oh berarti emang suka nulis banget ya? Loh aku emang nulis. Maksudnya aku beberapa kali kan rilis sebelum ini kan udah ada lagu-lagu yang aku rilis gitu. Terus aku kayak udah deh aku pengen coba peruntungan di tangan orang lain. Aku akhirnya minta lagu ke semua orang, bukan cuma ke Anji. Aku minta lagu ke teman-teman aku, ke Feby Putri gitu-gitu, ke Firsa. Aku minta yang lagu semuanya. Gitu sampai akhirnya aku kayak kepikiran aja ya, kenapa ya aku sampai se-hopeless ini. Ya udah deh, yang penting aku jangan nyerah aja, aku coba nulis si Jiwa Yang Bersedih ini. Ya udah akhirnya aku beraniin diri rilis. Tapi kalau hopeless gitu kan pasti ada penyebabnya ya. Itu Gea lagi kenapa emang tuh hopeless itu? Kalau aku ngerasa mungkin aku tuh bisa nulis, tapi aku nggak bisa baca pasar. Aku nggak kayak mungkin lagu aku cuman enak buat aku sendiri, tapi belum tentu enak buat orang lain gitu. Jadi aku akhirnya waktu itu beberapa kali rilis lagu belum ada yang berhasil menurut aku. Nah di situ aku mulai hopeless kan, kayak mungkin aku memang dikasih bakat buat nyanyi doang, nggak buat nulis gitu. Di situ akhirnya aku minta tolong sama orang-orang buat nulisin lagu. Ada beberapa yang udah ngasih ke aku, terus kayak bagus ya, hampir dirilis. Cuman aku nggak mau nyerah aja gitu. Akhirnya aku rilis Jiwa Yang Bersedih. Ya udah aku tetap percaya sama diri aku sendiri. Ya udah deh, bismillah. Tuh kan, karena kepercayaan itu terus sekarang nulis lagi kedua kan yang Masa Muda itu, Masa Muda Habis. Bener. Itu prosesnya juga gampang atau malah sulit? Kalau Masa Mudaku Habis kayaknya lebih gampang ya daripada Jiwa Yang Bersedih. Itu curhat juga kayaknya. Apa? Curhat juga kayaknya. Curhat juga, benar-benar ya curhatnya musisi gitu lah ya. Colongan lewat lagu biar sambil produktif tetap cuan. Enggak gitu mindsetnya. Aku nulis lagu itu tuh keresahan aku juga. Yes.
Terus kenapa aku bilang lebih gampang daripada Jiwa yang Bersedih, karena timnya itu lagi orangnya gitu. Jadi aku tektokannya. Jadi kayak udah tahu selaknya ya? Iya, tektokannya udah gampang. Terus juga lumayan satset sih ngerjain sih Masa Muda. Jadi dari beberapa lagunya Ghea ini, 2 lagu itu paling Ghea banget nggak kalau Ghea rasain? Iya dong, lagu-lagu yang aku tulis sendiri itu pasti aku banget. Cuman emang aku agak suka explore. Jadi kalau nanti kakak sempet dengerin, aku tuh punya lagu tuh beda-beda banget warnanya. Jadi kayak ada satu yang kayak pop R&B, ada yang satu yang kayak popnya kayak K-pop banget, ada yang ballad banget gitu. Jadi emang suka explore aja. Berarti kalau lagi rekaman gitu, Ghea beneran turun di lagi produksi tuh, maksudnya aku pengen nambahin ini deh. Mantep gak ya gitu, terus kamu coba explore gitu ya? Iya dong, pasti. Aku bawel banget. Oh iya? Produser yang kerja sama aku, mohon maaf sebelumnya. Karena aku emang detail aja gitu, kayak misalnya, ini kayaknya jangan pakai gitar elektrik. Sampai sedetail itu ya? Ini ditambahin string, tuh sampai stringnya enggak, notasi stringnya gini, sampai segitunya aku kayak terjun banget. Kayak si Jiwa yang Bersedih itu aku benar-benar detail. Aku nggak mau ada suara kayak gini, terus aku pengen dia jadi moodnya kayak gini gitu, aku detail banget. Keren banget. Bawel sebenarnya ya, makanya mohon maaf. Tapi karena bawel lagi ya, lagunya jadi wow banget kan? Alhamdulillah. Keren. Nih aku mau tantang kamu. Kan suka bikin lagu gitu. Aku. Nah, apa ini? Ini kita lagi di spill nih. Aku pingin Ghea bikin lagu dari kata spill. Coba. Belum. Keren. Belum. Oke, aku tentang kata spill. Coba. Pasti dapet deh. Agak dadakan ya? Iya, memang. Sebentar aku mikir dulu. Spill apa yang mau di-spill? Kira-kira mau di-spill apa? Spill apa ya? Cintanya Ghea? Oke. Satu bait gitu ya? Iya, boleh. 2 lagu juga apa? Ngelunjak. Aku suka padamu, tapi aku tak tahu bagaimana cara untuk mendekatimu. Maka dari itu spill cara untuk dapatkanmu. Wih, kan? Mantap. Wih, mantap. Udah bisa didengerin di spill doang. Coba di spill doang. Wow, itu berapa detik itu? Ya Allah. Mantap. Ghea inspirasi dalam bernyanyi itu siapa sih, Ghea? Di Indonesia dan di luar tuh inspirasi bernyanyi aja. Aku tuh kalau inspirasi aku berkarir dan bernyanyi ini no bullshit, aku suka banget sama BTS. Oke. Jadi karena aku kan ngikutin mereka dari awal banget, yang benar-benar dari agency yang kecil, terus mereka struggling buat segede ini tuh, aku jadi termotivasi. Enggak, dari dulu tuh dikit, sekarang tapi masih dikit sih. Oke. Aku tuh benar-benar ngeliat struggle-nya kayak, bisa ya seseorang strugglingnya segininya, terus menginfluence orang sampai segitunya gitu. Jadi aku beneran termotivasi, dan aku kan selalu perhatiin lirik-lirik lagunya. Berarti pikiran aku tuh kayak kamu mengidolakan, misalnya nih let's say kita sebut Bunda Titi gitu, musisi Indonesia gitu, itu malah BTS kamu ya? BTS, tapi aku dari kecil tuh sebenarnya aku ngefans banget sama KBCL. Gitu. Menurut aku tuh dia kayak punya whole package buat jadi seorang entertainer ya, jadi aku suka banget sama dia juga, aku juga terinspirasi dari dia juga sih. Gitu. Tapi kalau misalnya si Ghea ini lagi bikin lagu tuh suka dari humming atau kamu udah pegang gitar atau pakai keyboard, itu gimana sih kamu tuh? Humming dulu ya? Karena aku bisa dapat inspirasi di mana aja. Dan langsung kamu rekam tuh biasanya? Yes, terakhir aku dapat inspirasi lagu kemarin 2 hari yang lalu, aku lagi naik motor. Wow. Dan itu aku langsung di lampu merah, ambil HP langsung nge-record itu notasinya. Jadi bisa di mana aja inspirasi. Iya sih, inspirasi bisa dapat dari mana aja. Yang aku mau tulis, terus jadinya aku benar-benar harus standby HP setiap saat. Kayak Jiwa yang Bersedih aja itu beneran spontan juga. Iya, takut banget ya. Itu Ghea dari kecil kayak gini tuh. Kalau misal maksud aku Ghea itu sukanya itu dari umur berapa? Oke. Kalau suka nyanyi aku dari kecil. Dari kecil. Tapi aku nggak tahu aku bisa nyanyi.
Jadi ya, pokoknya aku nyanyi lah kecil-kecil gitu ya. Bakat aku ditemukan oleh orang lain. Oleh siapa? Sama guru aku. Yes, guru SD. Guru SMA. Oh, SMA. Iya. Oke. Jadi waktu SD, SMP aku memang suka-suka nyanyi, cuman ya udah buat nyanyi sendiri. Pernah sekali 2 kali ikut lomba di sekolah doang gitu, terus kayak nggak yang diseriusin, nggak yang ikut les dan segala macemnya gitu. Sampai SMA ada pelajaran kesenian, terus guru aku bilang kamu tuh bisa nyanyi gitu. Ya udah dari situ guru aku tuh kan kebetulan punya band juga, jadi sering banget ngajakin aku buat perform kayak di event-event beneran jadi profesional ya, kayak nyanyi di wedding gitu, di kafe-kafe reguleran yang kayak gitu-gitu. Masih inget tapi dong berarti nama gurunya? Ya masih lah Pak Dedi, masih. Sampai sekarang masih keep kontak? Iya masih dong. Dan masih ngajar? Udah lama sih nggak kontak gitu, tapi kemarin terakhir aku mudik, aku ketemu beliau gitu. Gitu. Gaya kecil tuh gimana sih? Gaya tuh aku bikin tahu deh, kamu tuh dari mana sih asalnya? Aku tuh dari Singkawang. Singkawang tuh Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Iya. Itu dari kecil lahir di situ. Benar. Aku kecil di Singkawang. SD aku pindah di Pontianak. Ke Pontianak, terus SMP aku balik lagi ke Singkawang sampai SMA. Oke. Kenapa tuh pindah? Nggak apa-apa, pindah aja. Oh, pindah aja. Iya, pindah aja gitu. Maafin ya. Keluarga aku masih di Singkawang semuanya soalnya gitu. Terus kuliah aku di Jogja. Oh iya. Iya, terus sekarang udah stay di Jakarta. Baru lulus ya? Alhamdulillah, setelah 8 tahun. 8 tahun nggak apa-apa. Lama banget ya. Nggak apa-apa. Emang ngambil apa sih kuliah? Musik, tapi pendidikan. Jadi sebenarnya jadi guru. Oh, oke. Berarti ketika kamu lulus sebenarnya bisa jadi guru musik gitu ya? Bisa dong, kalau gaul dong. Apa sih ngambil SK ngajarnya ya gitu-gitu ya? Nggak Aku tahu. penasaran deh, pas orang kuliah musik itu di semester awal tuh ngapain? Terus biasanya kan kalau aku kan komunikasi nih ya, semester 1, 2 tuh biasanya masih nyampur pelajarannya, mata kuliahnya. Di semester 3 baru fokus, kamu mau ngambil lebih ke broadcast atau ke marketing. Ketika itu aku broadcast. Kalau gini gimana tuh pas? Kalau di kampus aku tuh sebenarnya meskipun dia pendidikannya guru ya, maksudnya yang ngajar kayak gitu, aku tuh di semester-semester awal ada mata kuliah yang wajib-wajib tuh praktek justru. Jadi kayak kita harus bisa mainin piano, gitar, ada praktek vokal, dan itu klasik ya. Jadi kayak baca partitur yang aku dari awalnya nggak ada basic sama sekali, itu benar-benar harus belajar baca partitur, main klasik. Terus juga di semester berikutnya kayak kita ada tambahan ensemble yang apa, terus ada alat musiknya tiup, perkusi. Jadi aku waktu di kampus tuh justru mayor aku bukan nyanyi, mayor aku biola. Oh, gitu. Malah jadi, alat musik ya? Iya, terus itu semester-semester awal, jadi beneran aku sibuk banget sampai semester awal tuh kayak penghuni, bener-bener penunggu kampus gitu, kayak tukang bersih-bersih. Tau gak sih, yang Sabtu Minggu pun aku harus latihan di kampus. Karena kan alatnya adanya di kampus. Oh iya, nggak bisa dibawa pulang juga. Kayak pianonya di kampus, dan maksudnya aku juga bukan yang bukan anak mayor piano, jadi kayak piano aku nggak ada di kos yang kayak gitu-gitu kan. Jadi di kampus terus baru semester berikutnya tuh baru ada, enggak sih, dari semester awal tuh udah ada kayak metode pendidikan gitu. Jadi tetap ada ngajarnya. Ada micro teaching, ada macro teaching yang kayak gitu-gitu tuh ada. Gitulah. Jadi seru juga ya. Iya, seru banget itu 8 tahun. Itu nyambi si Gea lagi ajang pencarian bakat idol itu ya? Itu apa gara-gara itu juga jadi lebih lama lulus? Oh iya dong, pasti. Kalau enggak aku udah kelar cepet kan. Cuma siapa yang mau lama-lama kan kalau gitu. gitu bisa 2 tahun doang kuliah ya? Jangan dong, 2 tahun. Siapa kuliah 2 tahun? Suka ngapain dia? Punya ordal. Takut. Jadi aku sampai semester 5 kan kuliah nih. Semester 5 aku ikut ajang pencarian bakat, aku pindah kan ke Jakarta. Jadi aku cuti dulu. Aku cuti setahun, habis itu kan pandemi tuh. Akhirnya aku kuliahnya LDR, apa sih namanya? Online. Online ya? Iya, LDR sama kampus jauh gitu. Benar. Iya kan? Tapi itu dia langsung idol atau menurut info nih, kamu kan dulu sempat ikut yang Rising. Oh, sempat ikut Rising Star ya. Itu dengan apa maksudnya maksudnya Terot. Anda benar. Rising Star dulu, abis itu kamu balik lagi kuliah, terus nyoba idol? Iya, jadi waktu semester 3 deh kalau nggak salah aku, 3 tuh aku ikut Rising Star. Tapi kan aku cuma sampai babak awal tuh tereliminasi, lanjut. Sedih gak? Wih, putus aja, jangan sedih gitu. Awalnya ya, tapi tau nggak, gara-gara itu aku jadi kayak gini.
Gini, itu gimana? Dulu tuh aku jamet. Gimana ya caranya? Jadi dulu aku tuh look aku tuh nggak kayak gini. Oke. Dulu tuh aku beneran jamet. Maksudnya kayak pemilihan fashion aku tuh nggak banget gitu. Celana panjang, skinny, rip gitu, pakai kaos nggak. Rambutnya ke atas gitu. Rambutnya lepek ke samping gitu, poni lempar gitu. Poni gini gitu ya? Nah, sampai akhirnya kan aku ikut Rising Star. Yeah. Terus aku gagal. Aku galau dong. Yeah. Lalu aku mencarilah pengalihan isu, kayak aku mencari cara buat move on, aku nonton drakor terus. Gitu, menghibur dirinya nonton drakor terus sampai aku akhirnya, ini cewek-cewek drakor lucu banget ya. Baru gitu. tuh. Ponian, bajunya yang lucu-lucu gitu. Ya udah aku kayak akhirnya cara aku move on adalah aku potong poni, aku potong rambut, aku mengubah style aku, ternyata aku lebih happy sama diri aku yang kayak gitu. Terus ya udah akhirnya pas aku di Idol udah jadi aku yang kayak gini, image-nya udah kebentuk, udah beda, jadi lebih gampang apa ya, kayak aku udah menemukan jati diri dan persona aku sendiri. Jadi mungkin karena menurut aku salah satu yang penting buat jadi idol itu tuh punya ciri khas sendiri kan. Dong, nah di angkatan aku tuh kita kan beda-beda banget tuh gitu, dan alhamdulillahnya aku sudah menemukan jati diri aku dengan cara si gagal Rising Star itu. Panjang perjalanannya gitu sebenarnya. Berarti bener loh, kegagalan adalah pintu keberhasilan. Kita rehat saja dah. Enggak salah. Itu kamu seangkatan sama siapa aja sih, Ge? Pas Idol. Aku tuh sama Maria. Ini juara satunya Maria, juara duanya Abdul, juara tiganya Joan, juara empatnya Ayu, aku kelima, 6 Jody, 7 Marian Jola, 8 Glenn, 9 itu Kak Kevin. Apa aku kebalik? Ya, 10 kok Kak Kevin, Kak Chandra. 10 tuh Kevin. Kak Kevin siapa? Ya, itu kebalik. Oh, itu 10. Sampai sekarang masih tetap keep kontak? Masih kok. Nggak 10 ya, sebenarnya ada 50. Terus spektanya 12 ya kan. Ada Whitney sama Kamona. Itu kita sebenarnya kalau yang kontekan terus menerus tuh enggak. Tapi kita masih kayak reply-replyan story, masih kayak yang ayo main tuh masih ada. Tapi gitu. Wacana pasti ya? Wacana. Karena begitu, ayo main, sorry banget guys, gue lagi di Bale gitu. Sorry banget guys, gue lagi di mana gitu kan. Maksudnya susah banget ayunin jadwalnya. Kadang aku bisa, temen-temen aku yang di mana. Kadang kebalik jadinya. Iya makanya. Tapi kita masih sering kok. Terus kayak misalnya ada yang lagi sakit GWS, yang kayak gitu-gitu. Masih kayak kalau rilis lagu saling ini. Saling support ya? Iya. Barusan kedengeran ya suara perut aku bunyi. Emang iya? Oh enggak, yang ini yang dengerin. Oh kedengeran? Enggak kan? Oh enggak. Soalnya rada malu kan kalau belum makan ya? Baiklah. Emang bangun jam berapa, Gia? Pertanyaannya jangan itu, tidur jam berapa, Gia? Oh iya, oke. Gitu. Tidur jam berapa, Gia? Jam 7. Sis kamling? Iya, nyambi. Apalagi ngapain sih, kok bisa tidur jam 7? Satu, emang anaknya insom. Oh, oke. Emang insom. Kedua, aku mau ngurus yudisium. Oh. Repot banget karena aku jauh. Jadi ada berkas-berkas yang harus diuploadnya langsung dari kampus. Oh iya. Jadi aku dibantuin sama teman aku dari sana. Jadi aku harus standby. Pakai komputer di kampus ya, harus iya, gitu ya? nggak bisa diupload dari jauh. Servernya harus server kampus. Nah, itu dia. Itu udah berapa hari kamu ngurusin gitu kan? Pokoknya udah semingguan lebih lah. Apa dari sidang ya? Karena kan bolak-balik ya, minta tanda tangan dosen, bikin e-journal, bikin apa segala macam, berkas apa namanya, bukti bebas, alat bebas perpus dan segala macam, kan bolak-balik banget tuh. Temen aku, akhirnya aku nyusahin temen aku. Tapi, oh jadi temen kamu yang bantuin? Iya, karena aku nggak bisa kesana. Kayak kemarin aja aku perform gitu-gitu, jadi begitulah. Makanya. Siapa namanya? Makasih dong. Namanya Dea dan Cynthia. Terima kasih. Sudah aku repotin 8 tahun ini. Dia tapi udah lulus juga kan? Mereka udah duluan dari tahun 2020 sama 2021 mereka udah lulus. Cuma mereka bolak-balik kayak love banget, dan admin jurusan aku yang lama Mas Altri love. Gaul. Iya. Gitulah, makanya aku lagi hektik banget belakangan. Pas kamu sidang, kamu ngambil topik apa tuh? Aku waktu itu discuss kan sama dosen aku. Dosen aku bilangnya bikin autobiografi aja supaya aku bisa sharing dan bisa memotivasi orang gitu. Siapa apanya? Tadi biografi apa? Autobiografi aku sendiri. Oh sendiri. Oh sendiri. Jadi karena aku kan kebetulan
sesuai banget nih, aku kuliahnya musik, terus aku berkarirnya di musik gitu. Dan mungkin kata dosen aku, alhamdulillahnya aku dianggap masih aktif lah ya, maksudnya berkarya, bukan yang kayak ya udah ikut idol hilang gitu. Tapi sampai sekarang aku masih maintain eksistensi sama karya-karya aku. Jadi kayak ya udah ambil ini aja gitu. Jadi aku nggak bahasnya kayak aspek-aspek pencapaian karirnya gitu di bidang musik begitu. Mantep sih, keren. Just kayak sharing aja sih. Soalnya tuh waktu itu sebenarnya ini berubah-ubah, jadi kenapa aku lama banget kelarnya, waktu itu tuh sempat diajuin tuh non skripsi, jadi kayak karya tulis gitu kan, terus tiba-tiba dirubah lagi, jadi udah jadi nih, tiba-tiba berubah lagi, kayaknya harus skripsi gitu. Berapa kali tuh berubah? Ini itu proses paling lama tuh. lama banget loh, orang skripsinya aja lama banget ya kan gitu. Sebenarnya perubahannya cuma 2 kali, cuman kemarin tuh hampir ada wacana lagi karena kan dirubah lagi ya ini regulasinya, katanya boleh nggak ada skripsi dan peraturan baru kan gitu. Cuman kampus aku ternyata belum menerapkan itu dan kemarin dosen aku juga bolak-balik diskus satu sama lain gitu. Jadi kayak ya udah, makanya tersendat-sendatnya di situ tuh gitu. Terus Gia tuh setelah lulus rasanya happy banget dong ya? Lega banget, terutama lega dari mama aku sih yang kayak kapan lulus gitu. Mama ikut ke sana kan? Kemana? Pas kamu sidang? Ya enggak lah. Kenapa? Aku sidang itu bener-bener dadakan banget. Jadi waktu itu aku rencananya aku ke Jogja sekali. Aku ke Jogja itu cuman mau konsultasi doang. Konsul, karena ada si perubahan peraturan regulasi itu aku mau nanya aku sama dosen aku ini jadinya gimana. Aku datang itu di tanggal 10 apa 11 bulan lalu. Terus dosen aku bilang, "Udah nih skripsinya udah jadi, lusa yuk sidang." Gitu. Wow. Dosen aku bilang gitu. Mau sebenarnya, tapi aku kebetulan bulan lalu tuh beneran aku manggung kayak 20 kali dan aku nggak bener nyari tanggal. Bu, punten Bu, minta maaf ini jadwal saya. Ini kayak tanggal segini isi. Ya udah akhirnya di minggu depannya aku kayak ada, memang kebetulan entah kenapa hari itu kosong karena hari sebelumnya sama hari sesudahnya aku manggung, aku langsung kayak ya udah deh ke Jogja aja. Dan itu benar-benar minus banget preparationnya, kayak benar-benar seminus itu. Tapi lebih deg-degan apa nggak deg-degan tuh? Aku nggak bisa tidur seminggu ya, tapi aku nggak bisa tidur everyday sih. Tapi beneran kayak itu tuh kepikiran banget aku mau manggung kayak, lu sidangnya gimana ya? Karena kan itu skripsinya juga udah lama banget. Kayak waktu itu aku nulis apa tuh aku udah kayak lupa. Gitu udah lupa banget. Terus ya udah jadi aku kayak belajar lagi ini skripsi aku, ini gitu nyiapin sidang itu. Nah, terus kacaunya itu beneran di H-1 sama H-2-nya. Jadi H-2 itu kan harusnya aku preparationnya gini nih. Besok aku ke Kolaka manggung. Lusa aku akan ke Jogja. Aku akan pulang dulu ke Jakarta, mengambil semua barang yang diperlukan dan laptop aku pun aku tinggalin di Jakarta kayak gitu. Dan si pinter ini tidak membawa backupan apa-apa gitu kan. Terus tiba-tiba pas H-2 saking hektiknya aku baru cek tiket. Wah. Tidak ada flight dari Jakarta ke Jogja pagi. Itu tuh sekarang nih guys, kalau mau ke Jogja nih kakak-kakak kalau mau ke Jogja cek tiket karena susah banget dari sumpah. Jauh mendingan. Susah banget cari flight dari Jogja semenjak bandaranya dipindah. Gitu. Jadi beneran susah banget. Nggak ada karena kan H-1 itu aku harus balik dulu nih dari Kolaka ke Makassar. Makassar ke Jakarta gitu. Baru Jakarta aku ke Jogja. Karena nggak ada itu, adanya hari H, nggak mungkin dong aku ke Jogjanya hari H. Aku harus prepare yang lain-lain gitu kan. Akhirnya aku memutuskan si H-1 itu dari Makassar langsung ke Jogja. Bisa dibayangkan, aku tidak membawa apa-apa, tidak bawa kemeja, tidak terus bawa. siapa yang bawain dong? Belanja. Akhirnya aku dari Kolaka ke Makassar itu dia flightnya siang. Aku punya beberapa jam buat sebelum flight aku ke ini transit kan sebelum flight aku ke Jogja aku ke mall dulu. Untung MUA aku itu orang Makassar, aku bawa ke Kolaka. Jadi dia di Makassar itu nganterin aku. Akhirnya aku ke mall cari kemeja, cari rok, cari sepatu. Udahlah itu sepatu nggak ada size, rok belahannya sampai sini. Bayangin aku mau sidang rok belahannya sampai sini, tapi udah nggak ada lagi dan udah kepepet banget. Terus akhirnya minjem laptop tim aku. Akhirnya dari Makassar tuh aku ke Jogja.
Dan dari Jogja itu kan jauh ya dari bandaranya. Ke kotanya, jauh. Pokoknya aku nyampe di Jogjanya itu sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Cuman sempat makan, bikin PowerPoint. Ya. Belum bikin? Belum. What the? Kenapa nggak hubungin aku? Aku bisa ke Jalan Pramuka itu ada bisa. Itu jasa bikin skripsi. Jangan harus bikin sendiri skripsi. Ya, terus itu baru bikin PowerPoint ya udah baca nyiapin presentasi, ya udah paginya langsung ke kampus. Baru ngeprint skripsi. Nah, jadi untungnya dosen aku baik ya, terima kasih banyak. Jadi aku ngirimin naskah skripsi tuh by WhatsApp dulu. Baru besoknya aku print out si ininya. Iya tuh mepet semua loh, Ge. Mepet semua. Gokil. Iya, akhirnya siangnya Itu kalau ada mama bakalan tambah dicerewetin gak sih? Iya, makanya aku gak kasih tau mama aku mau sidang. Oh, gak kasih tauin malah? Enggak, mamaku tuh panikan orangnya. Okay. Mamaku tuh beneran panikan orangnya. Kayak, jadi dari yang aku hamil minggu sebelumnya aku ke Jogja, mamaku tuh udah nanya, gimana skripsinya gitu. Kapan gitu kan. Aku kayak, baru konsul lagi, masih revisi. Aku gitu aja. Jadi aku memang dari awal liatnya, udah deh kalau lulus, kirim foto udah selesai gitu. Ma udah gitu. Udah gitu. Aku akhirnya pas udah selesai sidang itu aku bawa pakai selempang gitu kan. Foto cekrek kirim mama. Mama emot senyum udah gitu doang. Jadi kayak orang nggak minta doa dulu ge. Enggak, mamaku udah doa kok pasti setiap hari. Selalu pasti setiap gitu. hari itu kayak, pasti doain. Udah. Terus langsung video call. Enggak video call juga. Udah pokoknya gitu aja chattingan lagi. Tiba-tiba mama di sebelah kamu. Wow, takut banget ya. Itu dari Jogja itu aku kayak habis sidang itu aku cuman traktir teman aku yang udah bantuin aku segala macam itu, udah besoknya aku manggung lagi di Jakarta. Jadi sangat padat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Terima kasih. Yang penting udah lulus, terus mama juga seneng gitu kan. Adik-adik juga seneng. Dia anak keberapa sih? Aku anak pertama. Adik-adiknya? Ada adik? 1. Masih SMA. SMA. Jauh banget umurnya. Di Singkawang. Di Singkawang, iya. Cewek? Cowok. Cowok. Deket gak sama dia? Kebetulan waktu aku merantau dia masih kecil banget. Jadi nggak sedekat itu karena jarang juga bukan tipe yang love language-nya ini ya. Maksudnya yang curhat-curhatan. Love language-nya nge-transfer. Alias dipalakin mulu. Kalau ngechat aku cuma Mbak Iya. Oh, Mbak Iya. Mbak Iya kuota gitu. Kurang aja. Enggak. Terus ya gitu aja sih. Cuma kalau pulang ya ngobrol gitu. Maksudnya berapa sekali sih kamu pulang ke Singkawang? Aduh, aku jarang banget. Semenjak kuliah tuh aku kan pulang cuma lebaran. Cuma lebaran. Jadi kalau sekarang ya paling setahun bisa cuma sekali, 2 kali. Mama paling gitu. nyamperin ke sini ya? Jarang juga karena ada aku sekolah kan. Oh iya, nggak bisa cuti itu sekolah? Wow, ada ya? Sudah ada 2023. Gitu. Ge, aku mau nanya tapi punten kalau bikin nggak enak. Oh iya, nggak apa-apa santai. Ge dulu tuh orang tua kamu pisah pas SD ya? Iya. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar ku obati.